Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gradia Kirana Qur'ani. Saya dari kelompok 5 dan teman-teman saya ada Nelly Mirnawati dan Rifqatul Muna. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang konseling keluarga. Dalam hal ini, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, yaitu tentang skill individual counselor. Skill counselor merupakan sebuah keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang konselor dalam melakukan proses konseling bersama dengan klien. Jadi dalam hal ini skill tersebut harus dimiliki oleh seorang konselor karena kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting dalam menjalankan proses konseling. Kemudian keterampilan tersebut itu dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan antar pribadi, keterampilan melakukan intervensi, yang terakhir adalah keterampilan integrasi. Keterampilan konselor yang pertama yaitu keterampilan antar pribadi. Keterampilan ini merupakan keterampilan untuk membangun relasi atau hubungan antara konselor dengan klien. Sehingga nanti dalam proses konseling itu adanya hubungan yang baik. Pada keterampilan ini juga, keterampilan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan verbal, nonverbal, dan keterampilan untuk mengamati klien. Yang kedua adalah kemampuan atau keterampilan melakukan intervensi. Keterampilan ini merupakan kemampuan konselor untuk melibatkan klien secara penuh dalam proses pemecahan masalah. Seorang konselor itu juga harus menguasai paling tidak salah satu teknik atau pendekatan dasar yang kemudian dikolaborasi atau dimodifikasi dengan cara-cara yang bermanfaat dari berbagai aliran juga menyesuaikan dengan permasalahan klien. Yang ketiga adalah keterampilan integrasi. Keterampilan ini tidak bisa dipraktekkan tanpa bersungguh-sungguh dalam memperhitungkan konteks budaya dan sosioekonomis. Dalam hal ini, klien bisa hadir dengan cara berpikir tertentu yang jelas dipengaruhi oleh budayanya masing-masing, sehingga konselor itu dituntut untuk siap menangguhkan bias-bias budaya dan terbuka dalam dunia klien. Sehingga seorang konselor itu harus bisa menyesuaikan klien dari manapun klien, latar belakang budaya maupun sosial ekonominya seorang klien itu, konselor itu harus menerima dan membantu dalam proses konseling. Selanjutnya, mengenai teknik konseling keluarga dengan pendekatan sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang 4 konsep pendekatan sistem dalam konseling keluarga. 4 sistem tersebut, yang pertama adalah wellness atau keseluruhan, yang artinya suatu sistem tidak dapat dipahami jika melihat bagian-bagiannya saja. Jadi, ketika melakukan konseling keluarga, kita harus memperhatikan bagian-bagian dari keluarga tersebut. Kemudian kita juga perlu memperhatikan perilaku-perilaku antar anggota dalam keluarga tersebut. Apakah di situ ada masalah apa tidak, tentang
perilaku-perilaku mereka sesama anggota keluarga. Yang kedua yaitu feedback, yang artinya bagaimana individu-individu dalam sistem berkomunikasi satu sama lain. Di sini kita lebih mendalam lagi ya, memahami anggota-anggota dalam keluarga yang sedang memiliki masalah. Kita harus memperhatikan cara komunikasi mereka dengan anggota yang lainnya, apakah mereka memiliki hubungan komunikasi yang baik atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu homeostatis, artinya kecenderungan sistem untuk mencari keseimbangan atau kestabilan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam masalah keluarga. Di sini diharapkan dalam keluarga harus enggan ada perubahan, harus bisa menyelesaikan masalahnya dan keluar dari penyimpangan-penyimpangan yang membawa mereka tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara cepat atau membiarkan masalahnya berjalan terus. Kemudian yaitu konsep equifinality, yang dimaksudkan adalah cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama. Di sini bisa diartikan yaitu keadaan akhir yang ditentukan oleh kondisi-kondisi yang mengawalinya. Jadi harus memikirkan caranya bagaimana agar masalah dalam keluarga tersebut bisa cepat selesai dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam anggota keluarga tersebut. Jadi ini yang akhir ya, bagian yang akhir. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam pendekatan sistem. Yang pertama, sculpting atau mematung, yaitu suatu teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga yang menyatakan kepada anggota keluarga lain perspektifnya tentang berbagai masalah hubungan di antara anggota-anggota keluarga. Jadi, anggota keluarga yang lain di sini berperan untuk diam saja dan seperti patung, tidak mengungkapkan kata-kata, hanya mendengarkan salah satu anggota keluarganya berbicara mengungkapkan perasaannya. Yang kedua, confrontation atau konfrontasi ialah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Yang ketiga, listening atau mendengarkan ialah suatu teknik yang digunakan agar pembicara seorang anggota keluarga didengarkan dengan sabar oleh yang lainnya. Pada teknik listening ini, satu anggota keluarga yang menyatakan perasaannya atau mengungkapkan apa yang ada, unek-unek yang ada dalam dirinya, dan anggota keluarga yang lain tidak bisa menolaknya. Mereka hanya boleh mendengarkan secara sabar apa yang diucapkan dan diungkapkan oleh anggota keluarga tersebut hingga selesai.